kabar? Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dan berita sore hari ini diawali dari Komisi 11 DPR RI yang meminta OJK dan juga BTN mempertimbangkan syarat SIL agar masyarakat bisa mendapatkan kredit untuk membeli rumah yang dinilai dapat mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, angka backlog atau kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta rumah. Terkait itu, anggota Komisi 11 DPR RI meminta OJK dan Bank BTN memberi perhatian serius untuk mengurangi backlog tersebut secara cepat. Kamru Samad mengatakan, ada sekitar 20.000 calon pembeli rumah subsidi maupun non-subsidi yang gagal mendapatkan kredit karena terkendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dikeluarkan OJK pengganti BI Checking. Jadi 20.000, Ibu Sofi bisa bayangkan berapa banyak dampak ekonominya kalau kita turunkan dengan 100 rumah non subsidi, rumah subsidi 160 juta sampai 180 juta kali 20.000 unit tertunda akan karena itu. Ini resmi dari asosiasi, jadi perlu dipikirkan solusinya oleh OJK berkaitan dengan SLIK. Tidak jauh berbeda, Gus Irawan menyarankan Bank BTN lebih fokus pada penyaluran dana kredit untuk perumahan dibanding ikut menyalurkan KUR. Pasalnya penyaluran KUR sudah dilakukan juga oleh bank BUMN lainnya. Bagaimana BTN bisa mengambil peran mengatasi backlog di perumahan kita yang 12,7 juta? Kalau ada program 1,5 juta rumah per tahun, itu baru kita selesaikan 2045, tahun 2045. Oke lah ya aku ikutlah menikmati dikit-dikit, tapi fokusnya BTN itu ya di perumahan maksudnya. Dari Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini Badan Kerjasama Antar Parlemen berharap peningkatan dan juga pengembangan kerjasama negara antara negara anggota ASEAN dengan Kanada dapat mewujudkan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat ASEAN. Dalam dialog dengan Parlemen Kanada, BKSAP DPR RI mendorong poin tentang peranan perempuan di parlemen, perubahan iklim yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia, serta memelihara hubungan baik antar negara. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Dewi Koryati menyampaikan, pertemuan tersebut berjalan efektif. Menurutnya, kerjasama yang telah dijalin selama ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk segala sektor, sehingga kesejahteraan dan kemajuan masyarakat ASEAN dapat terwujud. Ada beberapa poin yang penting yang kami catat. Yang pertama adalah tentang dorongan untuk perempuan di parlemen, di mana Kanada sangat concern untuk mendorong perempuan bisa berada di parlemen minimal 30% lah, seperti yang sudah dilakukan selama ini. Dan yang kedua adalah tentang climate change, yang mana topik ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita, betul. Senada dengan itu, delegasi Kanada yang hadir, Senator Yoon Po-wo, juga berharap komitmen serius Kanada dalam membangun hubungan erat berdasarkan hubungan antar manusia dapat mempererat hubungan politik antar negara. Well, the important point is that Canada and ASEAN have very close ties, not only politically, not only economically, but also through human connections. There are so many Indonesians and Thais and Malaysians and Vietnamese and Filipinos and all the countries of Southeast Asia have human connections with Canada, and that makes the political relationship even stronger. Halim dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen berharap adanya kontribusi aktif masyarakat ASEAN dalam mendukung gerakan ekonomi hijau.
khususnya pemirsa di kawasan ASEAN. Dalam mendukung penggunaan energi ramah lingkungan, Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI mendorong optimalisasi kerjasama negara ASEAN dengan negara observer. Usai penutupan sidang ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana berharap kesuksesan dalam menekan penggunaan bahan baku yang bersumber dari fosil dapat terwujud melalui kerjasama negara di kawasan ASEAN dengan negara observer seperti Norwegia. Sementara itu, terkait kesepakatan AIPA di bidang sosial, Putu mendorong kontribusi aktif masyarakat ASEAN dalam mendukung gerakan ekonomi hijau, khususnya di kawasan ASEAN. Isu lainnya dalam ekonomi jelas kita menyangkut transisi ekonomi, green economy, kita sudah bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia, tapi tentunya bagaimana menuju penggunaan renewable energy kita perlu banyak belajar dari negara-negara lain. Makanya observer ini masuk, ada Norwegia, ada negara lain, mereka punya keahlian di bidang itu. Nah tentu kita menggali juga satu potensi kerjasama antara ASEAN dan juga negara-negara observer dan kawasan lain untuk bisa memberikan kontribusi kepada kita untuk menuju transisi energi. Dari fossil fuel, menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, energi baru terbarukan, dan juga energi yang source-nya dari betul-betul yang renewable. Yang tadinya fossil fuel bisa menggunakan matahari, yang kedua bisa dari angin, dari hydro, air ataupun geothermal. Sebagai informasi dalam rangka mewujudkan resolusinya, AIPA terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan negara observer. AIPA telah menyetujui 3 negara observer baru, yakni Turki, Armenia, dan Kuba. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Sidang AIPA mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Tentunya pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 17 pemirsa di sini Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA mempersilahkan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung kemarin. Tentunya pemirsa, sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint komunik dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Tentunya estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan ketentuan AIPA dari Indonesia kepada Laos diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, memimpin sidang paripurna terakhir perhelatan sidang umum Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN. Agenda sidang yaitu mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Sidang paripurna kedua merupakan rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta tanggal 5 Agustus lalu. Agenda tersebut adalah presentasi dan adopsi laporan komisi-komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang umum AIPA ke-45, dan penandatanganan komunike bersama atau joint communique. Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Salah satu resolusi yang disetujui yakni soal Advancing Youth Engagement of Inclusive Development, Economic Transformation and Democratic Participation, atau memajukan keterlibatan pemuda untuk pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokrasi. Komisi Urusan Politik menghasilkan 6 resolusi. 2 diantaranya usul Indonesia, yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama, serta resolusi kerjasama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Komisi Urusan Sosial mengusulkan 3 resolusi. 2 diantaranya adalah usul Indonesia terkait mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau. Adapun Komisi Organisasi AIPA mengusulkan 11 resolusi, di mana salah satunya adalah usulan Indonesia agar AIPA memperbarui lagu tema AIPA. Dengan begitu, anak muda dan seluruh anggota AIPA bisa terlibat dalam pembuatan lagu Anthem AIPA. Sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Alhamdulillah, acara penutupan sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, sidang komisi telah menghasilkan 30 resolusi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai resolusi yang diadopsi pada sidang paripurna kedua tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hal yang dapat disepakati antara lain adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta menyelesaikan persoalan konflik di Myanmar dengan lebih baik dan lebih cepat, serta mendorong peran parlemen untuk menangani isu ketahanan pangan, energi, dan air, dan berbagai isu lainnya. Pada sidang Komisi Ekonomi, kami juga menyepakati beberapa hal, antara lain adalah percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan pada sidang Komisi Sosial, kami sepakat untuk mengupayakan lapangan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan memetakan tantangan pekerjaan untuk kaum muda di kawasan. Pada sidang Komisi Perempuan, kami sepakat untuk mendorong kepemimpinan perempuan
dan parlemen responsif gender, serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. Secara simbolis, Puan menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National Assembly of Laos, Say Sompon Pompihan, sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos, diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Dalam sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, di sini pemirsa DPR RI diwakili Ketua BKSAP DPR RI telah berhasil menghasilkan sejumlah resolusi krusial, tentunya bertujuan untuk mendorong stabilitas dan juga perdamaian di Asia Tenggara. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa, dan di sini dalam agenda Joint Communique ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengungkapkan AIPA ke-44 telah menghasilkan beberapa resolusi yang nantinya akan dibawa ke parlemen negara masing-masing di wilayah ASEAN. Di antaranya pemirsa terkait dengan perdamaian dan juga kestabilan keamanan di wilayah ASEAN dan juga peran parlemen dalam upaya menciptakan perdamaian jangka panjang di wilayah Myanmar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami Nazia Sudirja. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya akan membahas terkait dengan diskusi dari Joint Communique yang dilakukan bersama seluruh komite yang hadir dan juga dipimpin oleh Ketua dari BKSAP DPR RI yang saat ini sudah hadir bersama saya, yakni Bapak Fadli Zon. Baik Bapak, dari diskusi ataupun Joint Communique yang tadi dilakukan oleh seluruh komite ini terdapat pembahasan atau kesepakatan apa yang dicapai tadi Pak? Ya, Joint Communique ini adalah bagian dari rangkuman keseluruhan hasil-hasil yang dilakukan di dalam proses AIPA ke-44 ini, mulai dari acara rapat eksekutif komite, pembukaan dan juga diskusi maupun kegiatan yang berada di semua komisi, komisi politik, komisi ekonomi, komisi sosial, komisi organisasi, Women Parliamentarians atau Parlemen Wanita, Young Parliamentarians atau Parlemen Muda, dan kemudian tentu saja laporan atau general debate
statement dari negara-negara ASEAN yang dibacakan oleh Head of Delegation atau para ketua parlemennya, dan juga dari observer, sekaligus juga dengan observer yang ada gitu. Jadi joint communique ini merefleksikan dari apa yang terutama di komisi-komisi tersebut. Dari joint communique tersebut nih Pak, kemudian tadi kan Bapak sampaikan bahwa ini merupakan rangkuman ataupun laporan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan di sidang umum AIPA ke-44 ini, dan nantinya dari laporan ini apa saja yang akan dilakukan oleh seluruh parlemen dari ASEAN ini Pak? Ya, jadi hasil-hasil dari resolusi ini biasanya akan diserahkan kepada parlemen masing-masing untuk kita implementasikan, dan biasanya nanti akan ada laporan tersendiri tentang hasil-hasil implementasi dari resolusi tersebut ya, di dalam beberapa forum. Jadi kita berharap capaian-capaian dari AIPA ke-44, substansi yang penting di komisi politik misalnya, 2 resolusi Indonesia yang sangat relevan dan substantif itu mendapatkan pengakuan dan kemudian diadopsi menjadi resolusi. Antara lain itu tentang satu peaceful settlement maupun penjagaan keamanan yang dan apa namanya itu ya, persisnya itu kira-kira maintaining regional peace di kawasan Asia Tenggara ya, termasuk Laut Cina Selatan, dari faktor-faktor eksternal dan internal. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana peran parlemen di dalam berkontribusi di dalam long lasting peace di Myanmar. Jadi ini bagaimana peran parlemen di dalam menciptakan perdamaian yang lebih panjang di Myanmar. Ini terkait dengan kasus yang ada. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Pemirsa TVR Parlemen, itu saja bincang-bincang saya dengan Bapak Fadli Zon terkait dengan diskusi joint communique yang dilakukan bersama seluruh komite. Dan tadi disampaikan bahwa joint communique yang tadi yang dilakukan oleh seluruh komite yang hadir adalah untuk membahas rangkuman ataupun laporan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan selama sidang umum AIPA, seperti rapat dari komite politik, sosial, ekonomi, dan juga organisasi. Kemudian juga terdapat laporan dari WAIPA atau Young Parliamentarians of AIPA, dan juga untuk membahas tindak lanjut dari draft resolusi yang diajukan oleh masing-masing negara. Tadi juga disampaikan bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama sidang umum AIPA ini akhirnya disepakati beberapa draft resolusi yang kemudian sudah diketok palu, salah satunya terkait dengan perdamaian dan juga stabilitas dari seluruh negara ASEAN. Dan itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan joint communique yang telah dilakukan seluruh komite yang hadir. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Tentunya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Kita lihat di sini pemirsa. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu sidang umum ke-44 AIPA yang mengesahkan 30 resolusi untuk Asia Tenggara. Kita lihat di sini pemirsa. Ya, di sini Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023 yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani memimpin sidang paripurna terakhir perhelatan sidang umum Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN. Tentunya pemirsa, agenda sidang yaitu mengesahkan resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Tentunya pemirsa, di sini juga Puan Maharani mempersilahkan ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung kemarin. Terdapat laporan dari Ketua Pertemuan Anggota Parlemen Wanita AIPA atau WAIPA, yaitu Irin Yusiana Roba Putri dalam laporannya. Ia menyebutkan WAIPA menghasilkan 3 resolusi pada sidang WAIPA kali ini. Salah satunya merupakan usul dari Indonesia yaitu Enchanging Asia Resilience Through Women Leadership dan juga Gender Responsive Parliament atau meningkatkan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan juga parlemen yang responsif terhadap gender. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengunjungi Ketua DPR RI, Parlemen Laos ingin belajar dari Indonesia terkait penyelenggaraan AIPA. Kita lihat kembali pemirsa. Ya, di sini Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA yaitu Puan Maharani menyerahkan kekuatan AIPA dari Indonesia ke Laos. Secara simbolis, Puan menyerahkan palu sidang kepada Presiden of National Assembly of Laos atau di sini sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Tentunya pemirsa, di sini sidang umum AIPA ke-45 Puan akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024 di Laos menyusul presidensi negara tersebut di AIPA tahun depan dan juga Puan Maharani menyerahkan estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan kesekretariatan dari Indonesia ke Laos. Dan di sini Ketua DPR RI berharap Laos akan meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Iya, baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait sidang umum AIPA ke-44 yang mengesahkan 30 resolusi untuk Asia Tenggara serta kunjungi DPR RI. Di sini Parlemen Laos ingin belajar dari Indonesia terkait penyelenggaraan AIPA. Sekian dari saya pemirsa.
Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.